Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Di video sebelumnya kita telah membahas progres pembangunan dari kawasan inti pusat pemerintahan kota IKN ataupun KIPP. Nah, di video lanjutan ini kita akan lebih banyak membahas tentang akses-akses menuju ke KIPP ataupun kota IKN itu sendiri. Baik akses lewat jalur darat, tol ya, kemudian jalur udara dan jalur laut. Untuk tol sendiri akan ada terowongan bawah laut yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN. Nah, tol tersebut panjangnya kurang lebih 3 km dan dikerjakan oleh kontraktor luar negeri bekerja sama dengan kontraktor dalam negeri. Kemudian berikutnya kita akan lihat juga sedikit perkembangan dari bandara VVIP yang ada serta dermaga-dermaga yang dipergunakan untuk membawa material-material pembangunan dari konstruksi gedung-gedung yang ada di kota IKN dan juga kawasan inti pusat pemerintahan. Sebenarnya kawasan ini bukan hanya di sini yang di depan kita di lurusan Istana Presiden, kemudian ada Kemenko di kiri kanannya dengan sumbu kebangsaannya, tapi juga ada hunian-hunian bagi ASN dan juga gedung-gedung lainnya. Seperti biasa, karena IKN sendiri berada di Pulau Kalimantan, maka untuk mencapainya bisa dilakukan dengan jalur udara ataupun jalur laut. Jalur udara bisa menggunakan bandara SAM saat ini ataupun bandara Sultan Haji Muhammad Sepinggan, atau juga menggunakan pelabuhan yang ada di Balikpapan yaitu Pelabuhan Semayang. Baik, untuk jalur laut ya, dikarenakan tadi kebutuhan membawa material-material untuk proses konstruksi pembangunan dari gedung-gedung yang ada di sana, maka ada memang bahan-bahan yang didatangkan dari luar Kalimantan itu sendiri. Akses jalur laut di Kota Balikpapan ada di Pelabuhan Semayang ya, dan itu biasanya lebih banyak ke pelabuhan untuk para penumpang. Kemudian untuk penyeberangan ke arah Penajam. Jadi Penajam itu terpisah oleh Teluk Balikpapan, di mana laut di sana masuk ke dalam jadi teluk. Kemudian ada penyeberangan. Baik, sebenarnya pemerintah sendiri telah menyiapkan 5 pelabuhan. Yang pertama di sekitar Jembatan Pulau Balang, kemudian ada Pelabuhan Buluminung, LCI, LHM, dan Karyangau Panjang. Nah, nanti kita akan lihat lokasinya satu persatu. Serta juga kita akan sedikit membahas sebenarnya material apa yang dibawa oleh kapal-kapal ataupun juga jenis kapal yang akan melewati dan membawa material tersebut menuju ke IKN. Kita akan zoom sedikit. Di sini ada sebuah vessel ataupun kapal tanker panjang ya. Biasanya ini kapal yang dipergunakan untuk membawa minyak, apakah itu minyak bumi atau juga minyak sawit ya, karena di sini juga ada sawitnya. Kita akan zoom lagi beberapa jenis kapal yang ada di sini. Kemudian di bawah kita lihat ada kotak ya, ini tongkang namanya. Dan di atas tongkang ini kita melihat pasir. Lalu tongkang ini ditarik oleh kapal kecil. Kapalnya boleh kecil tapi tenaganya besar. Nah, tongkang-tongkang ini juga banyak dipergunakan untuk membawa material-material ke arah IKN. Nanti kita akan lihat tongkang yang satu lagi yang agak lebih ke utara ini juga ditarik oleh kapal kecil, dan tongkang tersebut membawa benda hitam. Biasanya itu adalah batu bara. Mungkin saja tadi juga ada batu bara di dalam si vesselnya. Lalu kita akan ke arah utara lagi. Di sini ada sebuah pelabuhan ya. Pelabuhan ini adalah Pelabuhan Penajam. Wah, ini ada tongkang lagi, sama ya, bawaannya juga batu bara. Kalimantan juga banyak kawasan-kawasan pertambangan ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada sebuah kapal. Ini kapal Roro karena ada bagian depannya yang bisa diturunkan sebagai jalan dari kendaraan. Kapal ini juga sebagai kapal penumpang untuk menyeberang ke arah Penajam. Nah, sama seperti kapal-kapal penyeberangan, misalnya Bakauheni Merak di Selat Sunda. Nah, ini pelabuhan Penajamnya, maka kendaraan dan orang biasanya akan turun. Ya, apabila harus memutar ya ke arah Samarinda, kemudian ke arah IKN menuju ke Penajam, akan memakan waktu yang lebih lama. Cukup jauh sebenarnya kalau harus mutar. Jadi memang penyeberangan di sini sangat dibutuhkan. Lalu ini ada garis-garis kuning, itu adalah tol. Kita akan bahas sedikit di belakang. Nah, untuk dermaga yang cukup besar yang dapat dipergunakan oleh bongkar muat logistik adalah Karyangau ya. Di sini pengelolanya KKT sudah menyatakan siap melayani bongkar muat ini di akhir tahun 2022. Dan ternyata makin lama makin banyak ya aktivitas pembangunan
tentunya kapal-kapal yang mengangkut logistik itu juga butuh titik sandar yang lebih banyak. Bahkan Syah Bandar di sana sudah mengizinkan 15 titik ya, 15 dermaga untuk bisa dilakukan bongkar muat bagi logistik-logistik ya, material-material terkait dengan pembangunan gedung-gedung konstruksi yang ada di Ibu Kota Negara Baru, yaitu IKN. Nah, kalau dari Karyangau tadi sebenarnya belum ada tol ya. Jadi akan melewati jalan biasa, mungkin akan lewat ke arah jalan tol Samarinda ini dari Balikpapan. Nanti di tengah itu akan melingkar berbelok ke arah IKN. Saat ini begitu aksesnya. Mungkin nanti kalau setelah ada tol maka akan jauh lebih mudah, lebih cepat. Kemudian pelabuhan ataupun dermaga berikutnya ini baru dibikin ya, baru dibikin dan sudah jadi. Ini kita bisa lihat di YouTube-nya Mas Rozak IKN. Lebih banyak di sana, mungkin video-videonya di sini hanya cuplikannya saja, bisa dilihat dan bisa di-subscribe juga. Material-material dari pembangunan gedung-gedung juga tadi kita lihat sudah diturunkan. Lalu ada kapal bersandal. Sebelumnya seperti ini ya, ini kurang lebih beberapa tahun lalu. Saat ini sudah jadi, sudah punya akses tol, jalan yang cukup besar, belum ada tol. Tolnya masih dalam pengerjaan, diperkirakan Juli nanti. Jadi masih on progress. Nah, area dermaga IKN ini sudah beroperasi. Kalau kita lihat ya, di sini sudah mulai menurunkan material dan berada di sekitar jembatan Pulau Balang. Pulau Balang adalah pulau yang ada di antara sisi Balikpapan dan sisi ke arah IKN. Nah, itu jembatan Pulau Balangnya. Pulau Balangnya ada di kanan ya. Jembatannya pun akan dibuat menjadi dua. Nanti kita akan lihat lagi lebih dekat. Ini jembatannya yang menghubungkan ke arah Pulau Balang dari arah sisi penajamnya ya. Kemudian pulau tersebut juga terhubung dengan jembatan lagi ke arah sisi menuju Balikpapannya atau ke arah Samarinda. Nah, setelah dari jembatan tersebut ke arah barat ya, ataupun ke arah selatan, di sini ada bandara VVIP. Di situ akan menjadi akses juga ya lewat udara, terutama bagi para pejabat dan juga para tamu negara nampaknya menggunakan tol nantinya ya. Lalu ada pelabuhan di sini, ada Buluminung ya. Nah, ini sudah ada di Penajam, jadi mungkin bisa dipakai. Kita tidak tahu lokasi persisnya, tapi secara besaran ada di sana. Namun akses menuju ke arah IKN-nya itu melewati jalan negara. Jadi dari Buluminung akan ke arah Penajam ya, kemudian menuju ke utara. Di sana jalan negara ataupun jalan ke arah Petung ya, kalau tidak salah namanya, itu akan crossing dengan tol yang baru. Sebenarnya jalannya lebih banyak berbelok-belok. Kalau ada tol akan lebih lurus dan tentunya lebih cepat. Konturnya di sini naik turun ya, seperti mirip juga di Sumatera. Jadi banyak pepohonan, ada hutan, kemudian rumah-rumah penduduk sedikit di beberapa lokasi. Hanya saja hutannya kalau kita perhatikan di sini bukan hutan yang awal ataupun hutan alami, tetapi hutan produksi yang pohonnya itu seragam, lalu juga jarak tanamnya itu sama, jadi rapi seperti itu. Berikutnya untuk akses dermaga di sini ada IHM. Nah, IHM yang kalau kita perhatikan ini yang paling dekat dengan titik nol dari IKN itu sendiri. Ya, kita akan tarik ke utara. Jadi ada di perempatan tadi. Perempatan itu adalah titik bertemunya jalan negara, jalan ke arah pelabuhan IHM dan juga masuk ke wilayah IKN itu sendiri. Ini ya. Nih kalau kita bandingkan, ini ke arah IHM sebenarnya lebih jauh menjorok ke dalam dari Teluk Balikpapan, dan ini dermaga logistik IKN. Tentunya lebih cepat barang-barang kalau diturunkan di dermaganya IHM menuju ke arah di sini nih, perempatan akses IKN via jalan negara.
Lalu bagaimanakah dampak ekonomi dari pembangunan IKN? Ternyata untuk kapal-kapal logistik ternyata permintaannya cukup melonjak tinggi. Kapal-kapal logistik tersebut membawa material-material tadi bangunan-bangunan yang akan dibuat konstruksinya, material-materialnya. Kemudian pembayarannya bagaimana? Ternyata pembayarannya juga cukup lancar dari pemerintah sehingga menghasilkan kerjasama yang baik antara penyedia jasa dan pemakai jasa tersebut. Nah, material yang diangkut ya itu biasanya semen, batu split, pasir, beton, besi baja. Ya, kemudian batu split sendiri itu datang dari mana? Dari Sulawesi. Kemudian baja datang dari mana? Dari Cilegon dan dari Surabaya. Nah, bagaimanakah pengamanan dari jalur logistik ini? Ternyata Angkatan Laut juga telah menyiapkan armadanya untuk mengamankan jalur logistik IKN, terutama di sekitar Balikpapan. Nah, hal itu juga dilakukan bekerjasama dengan mungkin Syah Bandar di sana dan juga pengelola pelabuhan serta penyeberangan untuk mengatur lalu lintas ya penyeberangan ini yang biasanya cukup banyak dari Balikpapan ke Penajam bolak-balik serta kapal-kapal tongkang yang membawa hasil. Maka bersama TNI AL dikelola kawasan tersebut agar logistik dapat dengan mudah mencapai IKN dan cepat. Berikutnya kita akan lihat akses jalan nasional yang ada di arah titik 0 IKN sendiri. Di sini tadi di perempatan ada spanduk IM3 ya, ikan kembung, ikan teri selalu nyambung pakai IM3. Berarti di sini nampaknya sinyalnya Indosat yang paling kuat yang bisa diandalkan. Nah, ini adalah truk-truk yang berasal tadi dari pelabuhan IHM, pelabuhan yang cukup dekat dari area KIPP dan juga IKN ini sendiri untuk membawa material-material. Kemudian jalan yang ada di sini adalah jalan negara. Kalau kita perhatikan kualitas dari jalan ini cukup bagus. Ya, jalan ini masuk jalan Trans Kalimantan juga. Terbuat dari beton ya. Nah, kenapa menggunakan beton? Karena yang kita ketahui area ini adalah area yang sangat banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar juga, kendaraan-kendaraan membawa tanah, material-material tambang dan lainnya sehingga dibutuhkan jalan yang kuat dan kokoh. Baik, kalau kita perhatikan lagi model hutannya ya, ini memang agak berbeda dengan hutan-hutan lainnya. Nah, ini hutan sawit. Yang di kanan ini nampaknya hutan khusus ya, hutan produksi kayu apa yaitu mahoni atau kayu apakah, kita belum tahu, mungkin sahabat-sahabat yang ada di Kalimantan bisa berbagi informasi. Kemudian di sebagian besar lagi itu sudah menjadi kebun sawit. Contohnya yang ini ya, kita bisa lihat kebun sawit bagaimana di sisi kiri kanannya seperti apa. Ini salah satu jembatan di jalan Trans Kalimantan yang sudah dibeton. Di bagian tengah ini ada garis kuning menandakan ini jalan nasional. Lajurnya cuma ada dua dari dua arah yang berbeda. Itu ya, seperti itu pohon sawit dan cukup banyak ini pohon sawitnya. Nah, lahan dari IKN itu sendiri sebenarnya bukan hutan alami, tapi adalah hutan produksi yang sudah diolah, kemudian ditanami dengan pohon-pohon untuk keperluan-keperluan lainnya. Baik, setelah tadi kita membahas semua dermaga yang kita temukan, walaupun ada satu dermaga yang masih belum tahu lokasinya, tapi kita akan lanjutkan untuk tol. Nah, akses tol sendiri dari Bandara Sepinggan, Balikpapan itu ada menuju ke arah tol Balikpapan Samarinda ya. Itu masuk seksi 1. Kemudian menjelang ke arah belokan menuju jalan tol lurus menuju Samarinda akan ada cabang ke arah IKN dan juga ke arah Bandara VVIP melalui jembatan Pulau Balang. Untuk target tol di tahap 1 ya, nanti kita akan bahas tahap satunya apa aja, yaitu akan dirampungkan di bulan Juli 2024 karena akan menjadi akses nantinya bagi para ASN yang akan pindah juga di bulan Juli tersebut. Tahap 1 tersebut sebenarnya meliputi dari arah tol Samarinda di Karangjuang sampai ke arah jembatan Pulau Balang. Kita akan lihat di gambar berikut detailnya. Dari arah bandara itu ada segmen 1
itu akan menjadi tol masuk ke arah tol Balikpapan Samarinda. Nah, segmen 3A tadi masuk tahap 1 dari arah Karangjuang, ini pecahan dari tol Balikpapan Samarinda, kemudian sampai ke Karyangau. Dari Karyangau itu seksi 3B sampai ke arah Simpang Tempadung, Simpang Tempadung sampai ke arah jembatan Pulau Balang. Nah, itu tahap 1 pertama kali yang akan dikerjakan. Berikutnya jembatan Pulau Balang yang kita ketahui sudah ada aksesnya dan sudah menyeberang. Tinggal nanti diteruskan ke arah IKN melalui jalan biasa sebelum tol yang 13 kilo yang dari arah Bandara VVIP menuju ke arah Outer Ring Road ya. Nah, dengan adanya tol tersebut, sebenarnya walaupun belum jadi sisi atas, sisi utara ke arah IKN-nya secara keseluruhan, itu sudah banyak mempersingkat waktu. Karena sebelum tol ini jadi, maka akses masih lewat arah Samarinda, kemudian nanti lintas Paku, dan itu hampir 3 jam. Baik, untuk tolnya sendiri, ya kita menggambarkan berdasarkan dari gambar yang ada PUPR ya. Di sini di Karangjuang ada cabangnya, simpang susun seperti itu. Kemudian akan melintasi Sungai Wain. Ya, Sungai Wain ini malah dibelokannya ya di sini nih. Jadi kayak zigzag begitu sungainya, kemudian tolnya akan lewat di zigzag tersebut. Dan kita melihat dari pondasi-pondasi tiang-tiang yang ada di sini sudah mulai kelihatan, walaupun ini image-nya Google, tapi lumayan update kalau kita lihat ini. Ini tanggal 11 bulan 5 2023. Progresnya sampai saat ini kalau tidak salah sudah mau 70%. Jadi Juli, untuk mengejar Juli 30% lagi mungkin ya, mungkin dapat selesai dan dapat dipergunakan. Nah, Karangjuangnya itu akan bercabang di sini dengan tol Balikpapan Samarinda. Ini tol Balikpapan Samarindanya. Paling bagus sebenarnya cabangnya ada di pas cabang yang ke belok kanan ya dari tolnya. Cuman kita tidak tahu kenapa ada di sana. Baik, kita akan lanjutkan. Di sini si garis kuningnya kita mengikuti dari tanah-tanah yang sudah dibuatkan persiapan jalannya, land clearing seperti itu. Nah, akses ini mungkin tol ya, nanti juga akan dipakai oleh pelabuhan Karyangau. Karena akan lebih cepat lagi menuju ke Samarinda, walaupun saat ini juga sebenarnya udah ada akses yang cukup baik ke Karyangau tersebut. Jalan tol ini sebenarnya bersebelahan dengan Taman Hutan Nasional yang ada di sisi kanan nih, atau sisi timur. Ya, kita akan tarik lagi ke arah utara. Sebenarnya kalau di Google nih juga sudah cukup lumayan ya petunjuk jalannya, walaupun mulai ke arah sisi dalam dari Teluk Balikpapan menghilang. Ya, kemudian ini akan sedikit berbelok ya, ke arah jembatan Pulau Balang. Lalu menjelang ke sana ada simpang susun untuk menuju ke IKN. Yang ke jembatan Pulau Balang ini tadi yang seksi 5 ya. Ini karena 3A 3B sudah sampai ke Tempadung. Nah, kita perhatikan di sini ada satu jembatan. Ini nampaknya masih baru jembatannya dan cukup bagus. Hanya jalurnya mungkin kurang lebar. Jadi kalau tidak salah ini ada pembangunan jembatan berikutnya di sebelah sini nih. Nantinya mungkin akan mengakomodasi kendaraan untuk arah yang berbeda ya, sehingga akses menuju ke bandara VVIP IKN menjadi jauh lebih lebar dan lebih banyak kapasitasnya. Ini jembatan Pulau Balang. Jadi pulaunya itu ada di tengah. Mungkin panjang pulaunya sekitar 3-4 km ya kalau kita lihat. Jadi ada jembatan penghubung di antara sisi ke arah Balikpapan dan sisi ke arah Penajam di sini nih. Nah, dermaga logistiknya berada di dekat arah Penajam di sini ya. Ini sudah jadi sih sebenarnya, sudah ada kapal tadi yang bongkar muat ya di Mas Rozak. Kemudian tolnya akan lurus ke arah bandara VVIP di sini, ada belokan pasti ya. Lalu dari bandara akan naik lagi ke atas. Nah, kita lihat lagi di screenshot sedikit dari Mas Rozak. Kondisi bandaranya sudah seperti ini dan aksesnya ada di ujung sana. Sudah ada
tanah ya, pengolahan tanah, kemudian juga sudah ada mobilitas alat-alat berat di sini, dump truck, dan pekerjaan-pekerjaan terkait persiapan dari pembuatan sebuah bandara. Seperti ini. Ini bekas kebun sawit. Mungkin bisa lihat di samping kiri ya, itu pohon sawit di sana. Kemudian ke arah utara sebenarnya ada jalan biasanya jalan nasionalnya tadi ya, kita lihat di situ berliku-liku. Nah, tantangannya memang adalah Teluk Balikpapan ini bukan cuma satu panjang tapi banyak cabangnya. Jadi lautnya itu mencabang-cabang ke arah daratan. Nah, ke arah utara tolnya itu akan bertemu dengan jalan nasional, crossing di sana, kemudian berbelok lagi ke arah utaranya lagi menuju ke lingkar akses IKN. Jadi IKN itu akan punya akses lingkar jalan ataupun outer ring roadnya, tapi yang sisi luar ya, karena sisi dalamnya mungkin yang KIPP itu udah ada sumbu kebangsaan, ada sumbu Tripraja ya, sedangkan ini mungkin ke arah luarnya untuk menyambungkan IKN sendiri agar mudah diakses menggunakan jalan tol ataupun mungkin jalan negara. Nah, kita akan lihat yang ke arah tadi pecahannya. Ini mungkin belum akan selesai Juli nanti, tapi di 2025 ya. Di sini juga akan crossing dengan jalan nasional, jalan Trans Kalimantan nih nampaknya ya. Ke arah utara ini bersisian dengan tadi Taman Hutan Nasional Kalimantan. Kemudian juga ada wisata hutan mangrove. Nah, di sini akan dibuat tunnel karena melewati Teluk Balikpapan yang ke arah sisi dalam cabangnya. Kurang lebih ada 3 km ya. Kemudian ini sebenarnya air laut atau mungkin sudah tawar airnya. Modelnya seperti ini. Ini perencanaan saja dari netralnews.com ya, bisa dilihat. Kemudian bekerja sama dengan Korea Selatan, Daewoo. Kenapa? Karena si Daewoo sendiri sudah pernah membuat model begini di daerah Busan. Busan ke Gyeonggi Island atau Pulau Gyeonggi. Panjang terowongan yang sudah dibangun di sana 8,2 km, sedangkan yang untuk kita di IKN itu 3,5 km ya kalau di sini. Bermacam-macam sih panjangnya, kita belum tahu nih, tapi sekitar segitulah paling panjang di 3 kilometeran. Budgetnya itu kalau tidak salah di hampir 10 triliun. Nah, pembangunannya akan dimulai di 2024 kalau tidak salah. Sekarang itu masuk dalam tahap study ataupun studi kelayakan. Dengan adanya tunnel ini, maka waktu tempuh ke IKN yang tadi ya, kalau lewat lintas Balikpapan Samarinda, lewat tol, kemudian lintas Sepakunya itu hampir 3 jam. Kemudian kalau dari arah nantinya di Pulau Balangnya jadi, tolnya seksi tahap 1 jadi, kurang lebih 45 menit ya. Tapi kalau ini yang jadi, maka akan lebih cepat lagi menuju ke IKN. Sebenarnya IKN itu hanya dibatasi oleh tadi ya, ada Teluk Balikpapan saja di antara Balikpapan dengan IKN, sehingga harus memutar jauh dan menjadikan aksesnya lama. Nah, ternyata di sini ada dermaga lagi ya, dermaga IKN Sepaku. Mungkin dulu pernah dipakai, tapi nampaknya cukup kecil sih. Kita tidak tahu apakah ini bagian dari tadi dermaga-dermaga yang disiapkan oleh pemerintah untuk membangun IKN. Nah, secara besaran modelnya seperti ini ya, tol ditambah lingkar yang warna merah. Sedangkan ke arah Samarinda ini yang ke arah atas itu kurang lebih 110 km. Sedangkan ke arah IKN kalau jadi sangat singkat harusnya. Jadi tantangannya adalah laut Teluk Balikpapan yang membatasi kedua wilayah. Kemudian ini sudah dibuatkan jembatan. Mungkin nanti kalau jembatannya jadi, penyeberangan ke arah Penajam kita tidak tahu ya, karena dari arah tadi dermaga IKN ataupun bandara VVIP akan dibuatkan ke arah Penajam atau tidak. Tapi sebenarnya Balikpapan dan Penajam itu lumayan ramai ya lintas penyeberangannya, kalau kita lihat dari kapal-kapal yang ada.
Nah, sebelum ada tol, kurang lebih seperti ini aksesnya. Dari Balikpapan menuju ke IKN itu sendiri akan melewati jalan nasional. Ini sudah ada sebelumnya. Kita akan coba mengukur waktu tempuh dari titik 0 IKN menuju ke Balikpapan ini ya. Waktu tempuh adalah 2 jam 8 menit dengan jarak 91 km. Kalau tol jadi, kalau tidak salah di 37 km saja. Lamanya di mana? Lamanya di sini di jalan nasional lintas Sepaku. Ya, banyak belok, kemudian juga mungkin konturnya juga sama naik turun seperti itu. Atau pilihan lainnya adalah melewati Penajam di sini nih, tapi harus nyebrang. Lewat ke arah Petung ya. Dan balik ke arah Penajam, di sana akan nyebrang ferry. Oh, nyebrangnya ke sana ya, bukan ke arah Semayang. Waktunya lebih lama dibandingkan dengan tadi jalur ke arah Samarinda ini ya. Sedangkan posisi IKN-nya sendiri ada di sini. Nah, kita akan lihat, kita akan perhatikan sedikit ya hutan-hutan yang ada di sini nih. Belum ada update dari Google untuk lokasi-lokasi gedung yang sudah selesai ya. Tadi sumbu-sumbu kebangsaan, kemudian sumbu Tripraja ataupun sumbu kebangsaan sisi timur, sisi barat, karena akan membentuk loop sebagai koridor mobilitas akses dari warga IKN itu sendiri. Mungkin nanti setelah selesai di 17 Juli dapat dipergunakan, maka akan update lagi si Google-nya. Ini tadi kawasan di mana akan ada tunnel ya, ataupun terowongan bawah laut. Sebenarnya ini yang pertama kali ada di Indonesia. Untuk jalur tol di update-nya Google juga sudah kelihatan ini bentuknya bekas dari tanah yang sudah disiapkan untuk jalur tolnya. Dan sesuai dengan titik pertemuannya, di sini sebenarnya tidak bertemu di tempat pertigaan arah Balikpapan Samarinda ya, tapi arah sebelumnya. Kalau dari Balikpapan ke Samarinda sendiri itu melewati tol ya. Kalau dulu kan melewati jalan nasionalnya, Jalan Trans Kalimantan. Ini kurang lebih 1 jam 43 menit. Jaraknya 111 km. Baik, kita harapkan dengan adanya pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Indonesia yang baru, pindahnya para pejabat pemerintah ke sini dapat meningkatkan dan mempercepat akselerasi ekonomi masyarakat yang ada di sekitar IKN itu sendiri, termasuk kota Balikpapan yang nantinya kalau ada tol cuman berjarak setengah jam saja, atau juga kota-kota lain yang ada di sini seperti Samarinda, Penajam. Dengan begitu juga nanti mudah-mudahan ya masyarakat yang ada di sini mungkin lapangan kerjanya bertambah. Karena kawasan-kawasan ini tentu perlu ada pengoperasian, perawatan, dan hal-hal lainnya terkait dengan kelangsungan IKN itu sendiri. Ditambah lagi akan menjadi pusat negara Indonesia, maka diharapkan kawasan-kawasan lainnya akan terangkat. Demikian. Salam Indonesia Maju. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.